Selamat Hari Buruh Internasional. Hari ini saya Suci Priyanti Kartika Canasari kembali lagi bersama kami di channel Suci ID. Dan hari ini tamu spesial kita, mari kita sapa dulu Ibu Meiski Abdullah. Hai Ibu. Hai, apa kabar? Hari ini kami dengar Ibu telah melakukan aksi bersama teman-teman Serikat Buruh Provinsi Gorontalo. Betul. Dan kami juga tadi tim Suci ID telah mengikuti bersama sejak pagi teman-teman aksi dari DPRD ke kantor gubernur juga di Makna, pada akhirnya berhenti kemudian kembali ke lokasi di mana teman-teman dari Serikat Buruh start, yaitu di kantor FSPMI. Iya, betul. Nah Ibu, hari ini kami mau langsung saja karena diskusinya memang banyak sekali yang menunggu diskusi hari ini. Bagaimana Ibu, sehat dulu sebelumnya? Alhamdulillah sehat, walaupun capek udah dari TVRI sekarang Suci ID. Luar harus biasa sehat, sekali. harus semangat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah datang menyempatkan waktu bersama kami, walaupun tadi memang luar biasa, saya lihat tadi Panas terik. Selain panas juga suasana mencekam ya, saya lihat ya, ada sempat dorong-dorong juga ya tadi Bu ya. Kira-kira Ibu, di Hari Buruh Internasional ini, sebelum saya masuk ke diskusi, kira-kira ada pesan-pesan apa yang ingin Ibu sampaikan di Hari Buruh Internasional ini? Yang pertama, saya akan mengucapkan selamat Hari Buruh. Ini adalah hari ulang tahun, hari yang bersejarah, di mana kaum buruh itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi apapun yang akan kita perjuangkan, harusnya ada wadahnya. Dan di kesempatan ini memang hari ini sungguh luar biasa, di tanggal 1 Mei 2023 aksi yang selama ini saya aksi itu tidak sampai jam 3 sore, setengah 4. Tadi sampai di kantor itu sudah setengah 4, berarti jam 3 kita baru selesai. Padahal kita satu titik di Bundaran HI itu kita sudah tiadakan. Satu titik. Memang yang terakhir itu memang betul agak mencekam karena memang emosi seluruh anggota FSPMI, karena begini, di FSPMI itu ada namanya solidaritas. Satu orang yang bermasalah itu akan jadi masalah kita seluruh. Dan ini pun masalah di Makna ini pun akan menjadi isu nasional. Bisa jadi beberapa waktu ke depan akan ada aksi di NWP di Jakarta. Berarti akan ada aksi kembali? Akan ada aksi kembali. Dan untuk Makna ini kami akan aksi di tanggal 5. Saya pastikan tanggal 5 itu saya akan turun lagi ke situ. Wah, luar biasa. Sebenarnya Bu, apa yang menjadi tuntutan? Saya lihat, saya dengar teman-teman semua setelah melihat tuntutan nasional, tuntutan daerah juga ada. Ya. Kira-kira Ibu bisa sampaikan di teman-teman sekalian apa yang menjadi tuntutan baik dari teman-teman Serikat Buruh hari ini? Ya, ada dua tuntutan, isu nasional dan isu daerah. Isu nasional itu ada 6. Yang pertama, tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang kedua, tolak parliamentary threshold 4%. Yang ketiga, tolak Undang-Undang Kesehatan. Yang berikut adalah segera sahkan RUU PPRT. Kemudian kedaulatan pangan dan reforma agraria. Yang terakhir itu isu kami yang terakhir, jangan pilih presiden 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja. Kemudian kami ada isu daerah. Isu daerah itu diantaranya adalah union busting. 23 pekerja di Makna Hotel Gorontalo yang hari ini berganti menjadi Hotel City Mall Gorontalo, itu di saat bulan puasa di PHK tanpa ada pemberitahuan sejumlah 23 orang, dan di dalam itu ketua, sekretaris, pengurus lain dan anggota. Dengan alasan efisiensi adalah pengurangan. Tetapi kemudian mereka hari ini menerima karyawan baru. Tadi saya masuk di dalam, ada ditunjukkan oleh kawan-kawan, ini karyawan baru, luar biasa memang. Dan ini akan kami lawan terus. Kenapa tadi agak sedikit panas udah terik, kita panas karena kita tidak bisa masuk ke dalam. Dan itu pun ada satu manajer yang perempuan, yang dia keras sekali menentang kita jangan masuk, 2 orang aja, ini pribadi. Berarti tadi memang situasi panas tadi pas memasuki mall Gorontalo itu memang karena tidak diizinkan. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu apa sebagaimana? Memang kami dulu pernah ada aksi itu, kami masuk, mobil itu masuk lewat
tempat tadi, tapi di parkiran, tidak ke depan hotel. Kami di parkiran, itu yang pertama. Yang kedua, kami masa aksi itu mobil komando itu di depan hotel, di luar jalan. Tapi hari ini ketika kami masuk, tidak ada yang memberhentikan kami. Kalau dulu itu stop gitu kan, tapi hari ini tidak ada. Jadi kami terus, saya dapat Adalah info. ada barisan polisi yang begitu ketat tadi ya, Iya, luar ada biasa. Dari barisan. mulai masuk dari lampu merah, Iya. kemudian masuk di pintu Banyak masuk, kan? kemudian banyak Iya. ya. Apa tidak ada settingan terlebih dahulu kan? Biasanya kan dalam aksi seperti itu kita ada Iya. settingan masa aksi, kemudian rute-rute yang akan ditempuh ya. Betul. Bagaimana dari teman-teman serikat buruh? Kami itu sejak hari Kamis 4 hari apa 5 hari sebelum hari tanggal 1 itu kami sudah menyerahkan surat pemberitahuan aksi ke Polda Gorontalo. Kami pun sudah koordinasi dengan kawan-kawan Intel, Polda dan Polres Kota bahwa memang kami hanya akan di depan. Tapi tadi tidak ada yang menghentikan kami di depan. Iya. Seolah-olah memang kami harus masuk ke dalam. Nah, saya juga waktu di aksi tadi di DPRD dan kantor gubernur ada informasi dari kawan-kawan aksi, Bu, kita di Makna itu bisa masuk ke dalam. Ada Informasi seperti itu. Makanya tadi pun ketika kita los saja masuk, oh ini berarti benar bisa masuk. Ternyata sampai di depan palang itu masuk tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Itulah yang kemudian tadi sepertinya hampir jadi bentrok antara Hampir pihak jadi kepolisian bentrok. dan Betul. ya. Saya lihat Ibu tadi memang teman-teman mungkin kita bisa saksikan nanti di cuplikan-cuplikan bagaimana suasana tadi. Iya. Dan sebenarnya Bu, apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman di Makna itu? Apakah cuma hanya union busting saja atau kita pengen tahu, karena union busting ini memang menurut saya terlalu takut. menekan begitu, Iya. menekan seakan-akan kami dari kaum buruh maksudnya. Iya. Dari kaum buruh itu tidak punya power dan tidak punya kekuasaan apapun Iya. kalau dalam ranah-ranah pekerjaan ranah-ranah profesional seperti itu. Iya. Saya dengar juga ada pemecatan, dan pemecatan itu dilakukan di tengah malam ya. Di tengah malam. Apakah itu yang kemudian membuat teman-teman dari buruh Iya. begitu marah dan Betul. Di samping proses PHK itu yang sangat luar biasa, tekanan dari mereka itu tadi proses itu di jam 1 malam. Jadi ada namanya asesmen, ada dari pusat NWP, dan lain sebagainya. Itu mereka ada 9 orang. Kemudian pekerja ini diundang satu-satu orang. berapa jumlah pekerja yang kemudian di PHK pada waktu itu? 23 orang. 23 orang yang di PHK. 23 orang. Jadi mereka di dalam seperti seminar ini, kita ujian skripsi. Jadi ada 9 orang, terus pekerja 1 orang. Ada satu poin penting yang sebenarnya ingin kita pastikan, Bu. Ya. Apakah pada saat di PHK itu, kemudian teman-teman dari pekerja itu apakah sudah diberitahu terlebih dahulu 1 bulan sebelum kemudian di PHK? Karena kan kalau melihat aturan yang ada, maka seharusnya ada pemberitahuan 1 bulan sebelum ya. 1 bulan sebelum. Atau apakah mungkin ada kemungkinan teman-teman yang sudah di PHK itu diberikan pesangon atau masih menerima gaji di bulan berikutnya, seperti itu. Iya. Atau tidak ada mekanisme yang seperti yang saya gambarkan tadi? Betul, memang tidak ada pemberitahuan sama sekali. Yang ada itu ada asesmen dari pusat. Ini kan mau pengalihan, jadi kawan-kawan pekerja itu tidak menyangka mereka itu akan di PHK, tidak dilanjutkan kontrak. Yang seharusnya kalaupun akan beralih dari Prasanti kemarin kemudian ke Askot, operatornya berganti, harusnya di PHK dulu semua, kemudian mereka masukkan surat lamaran lagi. Tapi ini tidak. Hari itu disampaikan bahwa kamu di PHK, kamu dibayar pesangon memang. Dibayar pesangon 1 kali ketentuan, tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya yang di PHK ini adalah pengurus serikat buruh. Ada ketua dan sekretaris, itu luar biasa, itu union busting. Dan memang sejak awal karyawan Makna itu masih Makna Hotel, mereka bergabung menjadi anggota serikat buruh itu, kita sudah aksi besar-besaran sampai sudah hearing di DPRD kota. Kami dengar juga ini bukan aksi pertama ya. Bukan aksi Sebelumnya pertama. juga pernah ada aksi Betul, yang sama. Berarti betul. pernah kejadian juga di Makna seperti ini. Pernah kejadian. Itu union busting juga tidak menerima serikat buruh di tempat situ.
bisa Ibu gambarkan bagaimana union busting, bentuk-bentuknya seperti apa Ya. contohnya? Jadi di pasal 28 Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh ada dinyatakan bahwa siapapun dilarang untuk menganjurkan atau melarang pekerja serikat buruh untuk masuk bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh dengan cara yang pertama memotong upah, tidak memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan organisasi, demosi juga itu tidak bisa, dan ada beberapa item lainnya, ada beberapa poin. Nah, ada pasal 43 itu sanksi pidana terhadap pengusaha yang melakukan hal itu akan dipidana 1 sampai 5 tahun kurungan penjara dan 100 sampai 500 juta, dan itu tidak main-main. Kami pernah di Jawa Timur itu salah satu pengusaha besar di sana itu sampai di penjara 1 tahun karena melakukan union busting. Cuma ini, makanya dengan adanya aksi ini kami akan terus melakukan upaya. Tadi di saat negosiasi juga saya sudah mengatakan bahwa kami akan melakukan upaya. Apakah ada upaya hukum yang kemudian hari ini teman-teman dari Serikat Buruh lakukan sejauh ini? Dari pertama kali kan sebelumnya pernah ada aksi yang sama juga. Apakah betul. Lalu bagaimana dari gambaran di aksi sebelumnya? Apakah ada kemudian langkah-langkah yang kemudian menjadi penghambat teman-teman dari Serikat Buruh? Apa saja mungkin bisa baik, sebenarnya aksi-aksi yang kemarin ketika PHK Jilid 1, kalau kita sampaikan begitu ya, PHK Jilid 1 yang kemarin itu semua sudah terselesaikan lewat pengadilan, walaupun tidak sampai putusan, artinya selesainya negosiasi. Namun sebelum itu kami aksi di situ 2 kali, kemudian kami minta hearing di DPRD Kota Gorontalo, yang akhirnya JM-nya mengundurkan diri. Kami tidak tahu ada sesuatu dan lain hal, akhirnya dia mundur dari situ. Kemudian masuklah ini Prasanti, kan karena itu Prasanti ada namanya manajer yang kemarin itu komunikasinya enak, bahkan di situ itu sudah ada perundingan PKB. Kan di perusahaan itu ada namanya peraturan perusahaan. Ketika perusahaan itu tidak ada serikat buruh, tapi ketika perusahaan ada serikat buruh itu harus membuat perjanjian kerja bersama. Bukan lagi PP yang dipakai, tapi PKB, perjanjian kerja bersama yang dirundingkan oleh pengurus serikat buruh dan pihak manajemen. Itu sudah dilakukan. Di tahun lalu sudah dilakukan, tapi hingga hari ini PKB itu tidak pernah turun dari pusat, tidak pernah disahkan. Nah, ini artinya apa? Kami melihat memang benar-benar makna ini atau Hotel City Mall Gorontalo ini memang benar-benar mereka tidak inginkan ada serikat buruh di dalam. Walaupun tadi manajernya Ibu Indah itu mengatakan, "Oh, kita tidak ada union busting. Di sini masih ada 21 orang yang bekerja." Ada isu yang beredar bahwa teman-teman pada saat penyeleksi, seleksi dilakukan untuk menerima karyawan. Mereka setiap para calon pekerja ini ditanyakan apakah mereka tergabung di serikat buruh atau tidak. Apakah itu benar, Bu? Benar sekali, dan ada informasi dari kawan-kawan yang dikontrak di dalam kontrak mereka itu ada salah satu item, ada salah satu klausal yang mengatakan bahwa pekerja atau pihak kedua pekerja ini dilarang untuk melakukan kegiatan organisasi, dilarang untuk bergabung di organisasi serikat buruh. Tapi ketika kami meminta kontrak itu, ternyata kontrak itu tidak diberikan mereka kepada pekerja. Ini kontrak yang baru, disimpan di perusahaan. Karena kita minta kepada kawan-kawan itu, katanya tidak diberikan oleh pihak manajemen seperti itu. Ya. Ibu, selain dari makna hotel, ada juga beberapa poin yang menjadi tuntutan teman-teman dari serikat buruh hari ini, termasuk terkait dengan PHK massal dilakukan oleh perusahaan PT Trijaya ya. Trijaya Tangguh, Isimu. Isimu ya. Itu kalau yang itu bagaimana, Bu? Bisa jadi di awal Maret kemarin, Maret apa Februari, perusahaan itu tutup. Perusahaan tutup karena itu kan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Bangunan tanah itu milik pemerintah kabupaten. Jadi ada nilai kontrak yang kemarin itu meningkat dari kontrak yang 5 tahun kemarin. Jadi ketika nilai kontrak ini naik, mereka tidak sanggup untuk melanjutkan kontrak tersebut. Tapi yang disayangkan, pihak perusahaan tidak pernah menawar. Ketika disampaikan angka untuk 5 tahun ke depan,
Mereka cuma bilang kita tidak akan melanjutkan. Apakah memang menurut undang-undang sendiri apakah ada tuntutan tersendiri bahwa memang perusahaan dalam hal ini pertama harus bertanggung jawab terhadap pekerja yang bekerja. Yang kedua adalah apakah memang ada kewajiban bagi artinya dorongan secara normatif yang kemudian perusahaan harus hari ini harus melanjutkan kontrak gitu. Ada paksaan, sifatnya memaksa dalam hari ini. Sebenarnya kalau saya melihat kasus Trijaya Tangguh Isimu ini, mereka memang sengaja tidak akan melanjutkan kontrak. Oh iya. Mereka tidak akan melanjutkan kontrak. Cuma masalahnya ketika pekerja 300 orang ini perusahaan tutup, mereka alihkan ke Trijaya Tangguh Tangkobu. Dipindahkan. Jadi per tanggal 15 Maret seluruh pekerja itu ada surat mutasi. Jadi ada surat mutasi yang diberikan kepada 300 orang pekerja. Namun surat mutasi itu kami melihat itu cacat hukum. Kenapa? Peraturan perusahaan yang digunakan sebagai dasar mutasi itu sudah tidak berlaku lagi. Terakhir berlaku di tanggal 17 September 2022. Nah, ini yang dijadi acuan berdasarkan peraturan perusahaan PT Trijaya Tangguh nomor sekian. Ini kan tidak bisa. Kemudian di dalam surat mutasi itu tidak dicantumkan jabatan mereka di sana apa, upahnya berapa, bagaimana dengan tempat tinggal di sana, itu tidak dicantumkan. Ketika mereka bertanya, tidak dijelaskan. Tetapi pekerja itu kemudian diterima di perusahaannya cabang ya istilahnya. Atau memang ada dalam hal ini secara halus begitu ditolak apa gimana? Jadi memang sengaja, karena kalau saya melihat ini strategi perusahaan untuk tidak membayarkan pesangon. Karena kalau dia dimutasi per tanggal 15 Maret, ketika dia tidak datang 3 hari itu dia udah mangkir artinya pengunduran diri. Ketika pekerja mundur berarti tidak dapat pesangon. Nah, seperti itu. Cuma memang yang saya sampaikan ke mereka, jangan salah, Trijaya Tangguh Tangkobu itu anggota saya di situ. Jadi saya tahu bagaimana kondisi di sana. PHK beberapa kali terjadi akhir-akhir ini. Kemudian mereka mau memasukkan ini 200-300 orang ke sana, mau jadi apa? Iya, benar-benar. Jadi sekarang masalah itu sudah sementara mediasi kedua. Nanti setelah ini akan mediasi ketiga. Yang intinya saya meminta kepada perusahaan untuk membayarkan hak mereka. Karena mereka bekerja itu ada yang 29 tahun. 29 dari 300 orang itu. Ada yang 20 tahun. Ada yang 20 tahun. Jadi 300 orang, tapi 23 orang kalau tidak salah mereka kerja di sana. Tapi yang sebagian besar ini tidak mau ke sana. Karena memang tidak dijamin secara kehidupan ya. Tidak dijamin. Ya. Nah, Ibu, di akhir sesi ini kami begitu bersemangat karena melihat semangat dari teman-teman buruh hari ini untuk menyampaikan aspirasi mereka, suara mereka, apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka di DPR maupun di beberapa titik tadi yang sudah disampaikan, termasuk di kantor gubernur. Ya, semoga pesan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada pemerintah daerah, terutamanya Provinsi Gorontalo. Nah, melalui channel Suci ID ini kami berharap Ibu juga bisa menyampaikan kembali apa yang menjadi harapan-harapan Ibu setelah tadi aksi bersama serikat buruh yang berjumlah 250 orang tadi, massa yang luar biasa. Silakan, Bu. Ya, jadi hari ini kami aksi dan saya melihat dari 5 titik aksi kami itu, yang saya harapkan itu di pemerintah gubernur akan meneruskan apa yang kami sampaikan ke pemerintah pusat. Demikian halnya dengan DPRD provinsi yang tadi kami diterima oleh Pak Hamid Kuna dan Pak Sofyan Puhi. Pak Sofyan Puhi. Jadi saya berharap apa yang menjadi aspirasi kami itu akan diteruskan ke sana, dan itu memang sudah janji mereka. Apa yang disampaikan aspirasi ini akan kami teruskan ke pusat. Seperti itu. Dan terkait dengan isu-isu di daerah ini saya akan melakukan berbagai upaya agar 23 karyawan di Makna Hotel City Mall ini akan dipekerjakan kembali. Saya akan minta hearing di DPRD Kota. Saya akan melakukan upaya sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial agar mereka dipekerjakan kembali. Karena ini PHK yang sangat tidak masuk akal. Psikologi kawan-kawan itu di saat bulan puasa di PHK tanpa ada pemberitahuan. Ini kan gila. Ini sementara mereka itu orang Gorontalo semua.
yang memang sudah lama bekerja. Sekretaris itu dia 10 tahun lebih, hampir 12 tahun dia bekerja di Magna. Nah, hanya gara-gara mungkin mereka terlalu vokal, mungkin mereka terlalu bersosialisasi dengan kawan-kawan serikat mereka terlalu aktif, sehingganya pandangan penilaian perusahaan itu orang ini nggak bisa. Nah, itu dia di situ yang kemudian kami menyatakan bahwa ini adalah union busting. Union busting adalah anti serikat dan union busting adalah pemberangusan serikat buruh. Ini pidana. Kami akan bikin laporan pidana. Dan saya tidak main-main. Tadi saya sudah sampaikan sebagai ketua buruh serikat pekerja, mereka adalah anggota saya. Saya akan melakukan segala upaya termasuk untuk mempidanakan pengusaha itu. Luar biasa. Iya. Luar biasa sekali teman-teman sekalian, diskusi hari ini bersama Ibu Meiski Abdullah, Ketua Serikat Buruh Provinsi Gorontalo, yang juga adalah Ketua Partai Buruh ya. Betul. Nah, hari ini kami ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan buat teman-teman sekalian, selamat Hari Buruh Internasional. Semoga dengan adanya hari ini menjadi semangat baru untuk teman-teman untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Terima kasih teman-teman sekalian, dan jangan lupa dukung channel kami di Suci ID dengan cara komen, like, and subscribe, dan jangan lupa share. Nah, teman-teman juga kalau ada masukan-masukan dan saran-saran, teman-teman bisa komentar di bawah ini. Mungkin itu dulu dari kami. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.